Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Talitha Faustina dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih mengenai jenis disabilitas bukan hanya dari segi definisinya, namun juga bagaimana kita sebagai masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan juga lebih suportif. Seringkali kita mendengar kata disabilitas yang muncul di pikiran kita itu adalah kursi roda dan juga gangguan fisik. Padahal kenyataannya disabilitas ini memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari gangguan kognitif, gangguan perilaku, gangguan sensorik, komunikasi, hingga fisik. Pemahaman yang keliru ini seringkali membuat kita tidak sadar bahwa sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang masuk dalam kategori disabilitas, namun tidak terlihat secara kasat mata. Bahkan terdapat beberapa yang kita anggap sebagai malas atau nakal atau kurang mampu, padahal sebenarnya mereka hanya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Sekarang mari kita mulai untuk membahas kategori yang pertama, yaitu disabilitas kognitif dan belajar. Contohnya yaitu seperti learning disabilities atau disleksia, disgrafia atau diskalkulia. Seorang anak dengan disleksia bisa sangat cerdas, namun juga bisa kesulitan membaca karena otaknya memproses huruf secara berbeda. Seperti contoh, kadang mereka membaca huruf B sebagai D atau tertukar urutan kata. Jika kita tidak memahami ini, kita bisa saja menganggap mereka tidak serius belajar. Padahal sebenarnya mereka hanya membutuhkan metode pembaca yang khusus. Di sisi lain ada juga intellectual disability, yaitu keterbatasan kemampuan intelektual secara umum. Mereka mungkin lambat dalam memahami konsep abstrak, tetapi memiliki kekuatan di bidang lain. Contohnya seperti hafalan, musik, atau keterampilan yang praktis. Yang menarik adalah tidak semua disabilitas intelektual itu sama. Ada yang masih mandiri jika dilatih dengan baik, namun ada juga yang membutuhkan pendampingan seumur hidup. Oleh karena itu, intervensinya pun tidak bisa disamaratakan. Saya akan membahas mengenai disabilitas perilaku dan emosi seperti Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang biasa kita sebut sebagai ADHD dan juga tunalaras. Anak-anak dengan ADHD ini sering disalahpahami sebagai tidak bisa diam atau tidak bisa fokus, padahal sebenarnya akar permasalahannya itu terletak pada fungsi penghambatan perilaku di otak, bukan karena terdapat niat atau kemauan mereka sendiri. Menariknya, banyak juga tokoh-tokoh di dunia seperti Albert Einstein dan juga Thomas Edison yang juga diyakini memiliki ciri-ciri ADHD ini. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya dengan bimbingan yang tepat, mereka juga bisa sangat kreatif dan juga sangat produktif. Sementara itu untuk tunalaras sendiri mencakup anak-anak yang memiliki masalah emosi, tingkah laku, baik yang bersifat agresif maupun juga penarikan diri. Dalam menghadapi mereka, kita tidak boleh hanya fokus pada perilaku luarnya saja, tetapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan secara emosional. Seringkali mereka bukan menolak kita, namun mereka hanya belum tahu cara meminta bantuan dengan benar. Lalu untuk kategori yang ketiga yaitu disabilitas sensorik, yaitu tunanetra dan juga tunarungu. Menariknya, gangguan sensorik ini seringkali membuat seseorang berkembang lebih kuat dalam kemampuan lainnya. Misalnya sebagai contoh, banyak penyandang tunanetra yang memiliki pendengaran sangat tajam atau penyandang tunarungu yang sangat peka terhadap ekspresi wajah dan juga gerakan tubuh.
Namun sebenarnya tantangan terbesar mereka itu bukan pada kondisinya, melainkan pada akses lingkungan. Seperti contoh, seorang tunanetra mungkin sebenarnya mampu berjalan sendiri, tapi ketika jalanan tanpa guiding block atau gedung tanpa lift membuatnya tidak bisa mandiri. Seorang tunarungu juga mungkin bisa mengikuti pelajaran, tetapi guru yang berbicara sambil membelakangi kelas itu yang membuat mereka kehilangan informasi penting. Kadang bukan mereka lah yang tidak mampu, namun kitalah yang belum menyediakan akses yang adil. Selanjutnya adalah disabilitas komunikasi atau tunawicara. Di masyarakat, kita seringkali menganggap anak yang gagap atau yang berbicara yang kurang jelas itu sebagai anak yang malu-malu atau kurang percaya diri. Padahal bisa jadi mereka ini memiliki gangguan artikulasi atau gangguan bahasa yang membutuhkan terapi khusus. Bahkan terdapat juga anak yang bisa memahami instruksi dengan baik, tetapi ia tidak bisa merangkai kalimat dengan benar, sehingga terlihat seperti tidak mengerti. Disinilah pentingnya kita menggunakan bahasa tubuh, gambar, atau alat bantu komunikasi alternatif agar mereka tetap bisa menyampaikan keinginannya. Prinsip sederhananya seperti setiap orang berhak untuk didengarkan, bahkan ketika mereka tidak bisa berbicara dengan cara yang biasa kita pahami. Terakhir, kita memasuki kategori disabilitas fisik motorik yang biasa disebut dengan tunadaksa. Kondisi ini bisa disebabkan oleh cerebral palsy, spina bifida, polio, muscular dystrophy, dan sebagainya. Banyak dari mereka yang sebenarnya memiliki semangat dan kemampuan untuk belajar, tetapi terhambat oleh keterbatasan akses fisik. Bayangkan ketika seseorang yang ingin bersekolah, tetapi gedung sekolah tidak memiliki ramp atau toilet yang bisa diakses oleh kursi roda. Atau seseorang yang sebenarnya bisa menulis, namun tidak diberi kesempatan untuk menggunakan laptop karena dianggap tidak sesuai aturan. Seringkali hambatan terbesar mereka itu bukan pada tubuh mereka, melainkan pada sistem yang tidak fleksibel. Karena itu, intervensi yang mereka butuhkan bukan hanya fisioterapi atau alat bantu, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Dari seluruh pembahasan yang tadi saya sudah sampaikan, saya bisa melihat bahwa disabilitas bukan hanya urusan medis, tetapi juga urusan sosial. Tidak cukup hanya memberi terapi, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Kita perlu berhenti bertanya apa kekurangannya dan mulai bertanya apa potensinya dan apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya berkembang. Karena pada akhirnya inklusi ini bukanlah kita membiarkan mereka ada di antara kita, tetapi ketika kita memastikan mereka menjadi bagian dari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat siang.